Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Vivi di Kebaktian Anak Joel Kids. Hari ini Kak Vivi ditemani oleh teman-teman kalian. Siapa namanya ya? Perkenalkan, nama saya Yoel. Namaku Tiffany. Dan aku Yoka. Oke. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Wow, baru saja kita melihat mini drama ya. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang Sakit. Orang sakit, betul. Nah, adik-adik, kita mau belajar bagaimana kok Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit ya. Gimana ya Kak? Mau dengar? Coba perhatikan. Di depan Kak Vivi ini ada sebuah kertas ya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit? Kak Vivi catat ada 3 hal. Yang pertama, karena Tuhan Yesus tergerak hatinya. Suatu hari Tuhan Yesus itu pergi bersama dengan muridnya, ya. Dan dia naik perahu menyeberang ke sungai karena banyak orang yang mengikuti dia. Tapi orang-orang banyak itu tidak menyerah. Sekalipun Tuhan Yesus sudah pergi menyendiri, orang-orang itu juga pergi mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan mereka ada yang berjalan kaki untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan juga banyak orang-orang lagi yang pergi mengikuti Tuhan Yesus. Dan di sana Tuhan Yesus melihat orang banyak. Dan juga ada orang-orang yang sakit. Coba orang yang sakit. Dan Tuhan Yesus melihat banyak orang sakit. Yuk kita lihat apakah orang-orang sakit. Dan Tuhan Yesus tergerak hatinya. Tuhan Yesus datang dan menumpangkan tangan. Dan orang-orang yang sakit ini tadi disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oke. Dan dia juga datang ke orang yang satunya, ditumpang tangan, dan orang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia juga datang, dan orang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang jadi sembuh. Coba dibuka. Apakah orangnya sudah sembuh? Iya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit karena dia tergerak hatinya. Yang kedua adalah iman dari orang lain atau orang-orang sekitarnya. Alkitab katakan di Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Pada suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah. Di situ juga ada orang Farisi dan ahli Taurat. Di sana ada orang sakit dan Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang sakit itu. Dan ada juga orang yang lumpuh yang tidur tergeletak di tilamnya. Tapi orang lumpuh ini tidak bisa berjalan. Yuk kita tolong yuk. Orang lumpuh itu kita angkat tilamnya. Dan betul. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tapi bagaimana caranya kita masuk? Sedangkan di situ banyak orang banyak. Bagaimana caranya ya? Oh, lewat atap. Oh iya betul, lewat atap. Yuk sekarang kita naik lagi dan kita akan bongkar atapnya. Iya, setelah sampai di atas kita bongkar atap rumah itu dan kita turunkan orang lumpuh itu tepat di depan
Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat iman dari orang-orang yang mengangkat orang lumpuh itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, dosamu diampuni. Bangunlah dan angkatlah tilammu dan pulanglah. Maka orang yang lumpuh ini dia bangun dan dia mengangkat tilamnya. Lalu dia pulang ke rumahnya. Dan dia juga memuliakan nama Tuhan. Karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah iman orang yang sakit itu. Nah, di Matius 9 ayat 18 sampai 22 dikatakan, suatu hari Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang sakit. Di situ juga ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 hari. kok hari? Tahun. Oh iya betul Yoka, 12 tahun. Dan ibu itu mau mendekat kepada Tuhan Yesus, tapi tidak bisa karena orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus. Lalu ibu itu berkata dalam hatinya, asal saja ku jamah jumbai jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Kemudian ibu ini memberanikan diri. Dia jalan di belakangnya Tuhan Yesus dan dia mulai menunduk dan dia mulai memegang jubah Tuhan Yesus. Pada waktu dia memegang jubah Tuhan Yesus, tiba-tiba ibu ini merasakan sebuah kesembuhan di tubuhnya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, siapa yang memegang aku? Lalu Petrus berkata, loh banyak orang berdesak-desakan di sini. Semua pasti memegang guru. Lalu Tuhan Yesus berkata, dari diriku ada kuasa yang keluar. Kemudian perempuan tadi ketakutan. Dan dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan dia berkata, dia menceritakan apa yang terjadi. Kalau dia sudah mengalami 12 tahun sakit pendarahan. Dan sekarang menjadi sembuh. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, itu tadi contoh cerita Alkitab. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Nah, sekarang maukah kalian menjadi anak-anak yang mau mendoakan bagi orang sakit? Mau, bagaimana caranya, Kak? Caranya tadi ada 3 ya. Sekarang kita dapat berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan yang kedua, berani mendoakan orang yang sakit dengan cara penumpangan tangan dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Dan yang ketiga, ya, waktu kita sakit, kita berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus dapat menyembuhkan semua sakit kita. Kalau begitu, aku mau berdoa buat
orang yang sakit. Kalau aku waktu sakit, aku berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus supaya sakitku disembuhkan. Hebat. Bagus. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Apakah engkau juga mau menjadi berkat bagi orang lain? Misalkan mendoakan orang yang sedang sakit. Tentunya mau ya. Nah, sekarang kita akhiri belajar firman Tuhan hari ini dengan menyembah kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan sungguh-sungguh dan kita yakin ya, semua yang kita lakukan Tuhan sendiri hadir, Tuhan sendiri yang bekerja ya. Yuk adik-adik yang ada di rumah, engkau sembah Tuhan. Adik-adik yang juga ada di tempat ini, yuk kita juga sembah Tuhan. Tutup matamu, angkat tanganmu, katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan Engkau hadir di tempat ini, di tempat di mana adik-adik juga berada. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sembah Tuhan lebih lagi dan katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan Kemenangan terjadi di sini. kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku yakin Tuhan, setiap anak-anak-Mu menyembah kepadamu, Engkau hadir. Saat ini Tuhan, kami datang menyembah kepadamu. Dan bila ada orang yang sakit atau adik-adik yang sedang sakit, saat ini juga Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang sakit disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan engkau adik-adik yang ada di rumah, bila ada anggota keluargamu yang sakit, tumpangkan tanganmu pada orang yang sakit itu dan katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebut orang itu dan katakan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang setiap adik-adik yang menumpangkan tangan pada orang yang sakit, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ku yakin kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu tak terbatas. Meskipun kami jauh, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja dimanapun adik-adik berada. Tetap ada kuasa Tuhan. Setiap adik-adik yang menonton atau mengikuti kebaktian anak Joel Kid ini, engkau yang sungguh-sungguh, engkau yang sedang sakit, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.